yang harus dikuatkan. Masa kita pernah tidur gandeng Palestina perang, terus saya kira sana pari, ya bakal patekle dong. Tetap kuatkan, ya, dibangun. Itu ya, Masa ngono kondur itu bukan suatu keyakinan, kan prediksi, ramalan. prediksi. Pendapat saya bisa dipatahkan, ya. Tapi gini pertanyaannya harus Bang Surya jawab dulu. Lahan pertanian Bang Surya di Indonesia apa di Palestina? Oke, ini Pak Kondang agak ini ya. Ini loh Pak, maksud saya gini dulu ya. Kita cermatin dulu pertanyaan saya. Ini prediksi daripada pakar perekonomian, dampak daripada Iya, perang benar. Rusia, Ukraina, ya itu kan perang ekonomi bukan itu berdampak minyak gas atau segala macam. Nah tentunya dengan dari situ nanti kan ada yang namanya dolar meningkat. Nah jadi nilai rupiah itu kemungkinan kecil. Nah ini secara hitung-hitungan secara ekonomi ya. Nah kalau secara lapangan ya memang sekarang kalau kita berpikir apa namanya segi pangan daripada ini pertanian kan di Indonesia sangat loh jinawi. Tetapi pada dasarnya generasi muda sekarang juga berminat untuk menjadi petani itu sangat sedikit. Ya, kita harus tahu juga dong apa dapur kita nih. Peminat menjadi petani generasi muda itu sangatlah sedikit. Kemungkinan besar yang mau jadi petani itu adalah orang-orang yang kita garis bawahi ya, kemungkinan ya mungkin tidak sekolah atau mungkin frustasi dengan udah sekolah tinggi-tinggi tapi tidak sesuai dengan pekerjaannya itu. Nah, itu dampak daripada perekonomian itu yang diprediksi oleh apa namanya pakar ekonomi global dunia ya. Nah, mungkin dalam solusi ini ya kita lebih belajar lagi sebagai petani, mencintai tanah air sendiri itu dengan seperti apa itu seharusnya saya yang Ya seperti halnya, oke Bang. Oke, seperti halnya begini. Saya menyampaikan dasar ya. Yang menyampaikan saya orang bodoh, nggak berilmu, nggak pernah ngaji. Dan dengan yang menyampaikan Abah, seorang kiai akan bisa diterima oleh seorang kiai. Nah, prediksi daripada akibat perang Palestina akan menimbulkan dampak ekonomi dunia, itu sih kalau saya hanya menakut-nakutin. Karena apa? Udah jelas gue beda kok Palestina Indonesia. Pertanyaan Indonesia luas. Itu kalau saya, keyakinan saya. Sehingga nggak perlu takut. Apa yang diterima para itu pakar-pakar ekonomi. Tahan yang jarak jinggo apa didol. Yang gue pertanian dong, tingkatkan pertanian, bina pertanian, menanam padi atau palawija yang bisa untuk kehidupan selanjutnya. Nggak usah takut perang Palestina kota pun miskin. Harus yang perangi Palestina bukan Indonesia. Kan begitu. Ini yang harus jadi bahan pertimbangan akal logika. Logika kita dipaham dong. Jangan langsung bisa dimakan. Panas dong. Kalau nasi langsung dimakan megah-megah bang. Ah, panas. Harus diolah dulu. Dengan logika dan hati. oke itu Hanya ada berbeda. Dan sangat begitu. sangat luar biasa ya bahwasannya kita jangan gengsi jadi petani ya kita harus Nah, benar. Nah gitu dikuatkan. ya, Dikuatkan lagi. kita Ini harus ada tambahan dari Abah ini. Ada Abah. monggo saya bingung mau monggo Pak. Dan jawaban. Ini pertanyaan lagi. Oh gitu ya. Tadi setelah Mas Surya menanyakan masalah ekonomi, lupa saya. Apakah betul ya kalau tidak salah sambungan antara virtual atau orang dikenalkan dengan realita lapangan, begitu ya Mas Surya? Ya. Lapangan ya. Nah, ini malah saya bertanya, kira-kira apakah Anda atau siapa atau siapapun mungkin Mas Surya bisa menjembatani ya. Hanya saya tidak berasal dari ilmu khusus, cuma rasanya ini perlu sambungan memang. Apakah antara orang yang diberjalankan
apakah dengan bahasanya, apalagi dengan bumi, apa intelektual spiritual, atau apa kampus lah. Kan begini. Cuman perlu kerangka tadi. Kalau di bangsa kan ada istilah Ipolek Sospun Hankam. Ini politik dan keamanan. Kalau turun ke daerah, katanya minimal ada geodemo konsep, geografi, demografi, ekonomi sosial. Katanya ini. Nah, tahu sekarang berubah apa tidak? Dulu ini saya pernah mendengar. Ketika dunia itu katanya perlu ada analis geopolitik, ekonomi, moneter, militer, perimbangan kekuatan dan militer. Nah, ditambah pengetahuan. Dan ada lagi baru muncul geostrategi. Kekuatan barat timur. Nah, ketika masuk ke itu, Mas Bro, apakah tidak perlu pihak-pihak atau kerjasama antara orang menjalankan dengan kampus? Apakah dengan kampus dulu dan dengan tokoh dulu dan bagaimana? Mohon maaf, ini bukan jawaban ya, hanya pertanyaan ya. Ini kan mentekniskan, Kak. Mungkin kan Mas Surya dulu karena bilang ya, mungkin apa ilmu dengan amal, tak tahu. Oh, Mas Surya, dibahasakan Mas Surya, mau dilempar kepada lainnya. Saya mau bertanya ini. Nah, kalau ada pertemuan nanti, nah mungkin kita akan ikut nimbrung juga. Karena pelaku atau teman saya jika tidak ada udur lah. Mungkin ini perlu dilempar. Mohon maaf, ini pertanyaan ya, bukan jawaban. Mari. Oke, sangat luar biasa ya. Tentunya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau di negara sendiri ini banyak yang komen ini tentunya negara sekarang lagi tahap krisis akhlak ya. Berbicara tentang krisis akhlak ya memang betul sekali ya. Ya mungkin zaman sekarang itu banyak lah ya contoh-contoh guru di penjara. Nah, jadi gitu Bang. Bener, ada komentar juga yang itu yang akhlaknya apa yang itu apa tidak ada komentar dari saudara-saudara kita sini. Yang krisis itu akhlak bukan ekonomi, akhlaknya. Benar sekali ini. Ada beberapa saudara kita komen. Yang krisis itu akhlaknya Indonesia itu. Benar. Ya Makanya sebenarnya bukan tidak mungkin juga ya untuk Pak Kondang ya. Maksud saya gini, kita pernah ya sebelum datangnya hari kiamat, tentunya di situ nanti akan kemarau sangatlah panjang. Nah, kemarau itu besok itu sangatlah panjang. Kita kembali lagi kepada hadis-hadis kembali lah ya. Untuk kemarau yang sangat panjang, tentunya mungkin nanam padi ya tetap nggak ada air, nanam jagung ya tetap nggak ada air, itu kan pasti tidak akan hidup. Nah, itu juga harus diwaspadai dengan hal-hal seperti itu. Itu berkaitan dengan alam ya. Maksudnya itu semua memang kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ. Itu memang kita perlu menyikapi hal-hal yang jadi di antara tadi saya kan udah ngomong nih antara secara kajian melalui ilmiah dan ilmu hati atau ilmu ruh yang tentunya kita juga harus mempercayai bahwasannya bagaimana nih nanti kalau kemarau panjang yang sekian tahun. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal itu supaya kita tetap bertahan hidup. Bukan kita harus pasrah aja dulu ya. Udah hidup mati itu urusannya Allah, itu jangan berhenti di situ. Kita sebagai umat manusia itu wajib namanya ikhtiar. Tuh, ya. Jadi kita harus garis bawahi juga ya. Nah, itu juga kita perlu
bagaimana ini orang-orang yang diperjalankan akan memikirkan hal itu dan berikan solusi untuk masyarakat untuk menghadapi seumpamanya itu memang benar-benar kemarau panjang, peceklik lama tuh. Nah, apakah dengan doa, wirid atau dengan suatu seperti apa? Ya, mungkin orang-orang yang diperjalankan lebih tahu ya. Itu gambarannya seperti itu ya untuk Pak Kondang. Untuk dampak secara ilmiah, secara kajian-kajian oleh pakar-pakar ekonomi itu ya mungkin dengan itu saya kurang paham sih sebenarnya tentang perekonomian ya. Ya mungkin dengan dampak itu nilai rupiah sepertikan $1 bisa jadi 50.000 itu udah peceklik banget itu ya. Itu dampak $1 nih. Kita mata uang Indonesia itu Beli dolar, 50.000 nih sumpamanya. beli dolar, belanjanya pakai rupiah saja. Dolar apa aja Indonesia tuh? Ini untuk penghitungan ekonomi Pak Kondang. Nah, di Iya, situ iya. kan pastinya kan mahal nih. Betul. Semuanya dulu rokok harganya 20, sekarang udah berapa? Kan gitu. Itu dampak daripada itu untuk globalisasi. Jadi kita perlu mindset kita juga perlu ke situ juga ya. Oke, selanjutnya kita bertanya dengan tentang Sabdo Palon Nagih Janji. Oke, jadi gini Bang. Abah Kiai nanti kan ada beberapa kali sidang ya, dengan beliau-beliau para sepuh dari Jember, dari wilayah Banyuwangi, dari wilayah Madura. Jadi penyiapan itu semua untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan sudah disiapkan konsepnya. Nah, itu namanya kerja nyata. Sektor pengusaha, sektor perindustrian itu di sini tadi dibahas sama beliau. Nah, itu kan yang gitu. saya pikiran saya seperti itu, persiapan gitu loh. Jangan kita ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Itu cara contoh kecilnya itu aja lah. Oke, kita berbicara. Sekarang Abah ini berpikir bagaimana kita merealisasikan menyatukan rasa di wilayah timur dengan wilayah tengah dengan wilayah barat. Karena Indonesia terbagi 3 wilayah. Timur, tengah, barat. Nah, bagaimana kita penyatuan ini? Kan begitu. Yang dipertanyaan Abah itu, Bang. Oke, kalau masalah itu untuk hal itu ya, untuk para orang-orang yang diperjalankan